Hai hai hai, tonton video aku ya. Di dalamnya banyak pengetahuan yang bisa kalian dapatkan. Selamat menonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofa Faizati Nabila, NIM 21020302059 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang inskripsi dari Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara memiliki 7 buah inskripsi. Kelimanya ini bisa dibaca dan menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Sedangkan 2 buah inskripsi lainnya belum bisa dibaca. Untuk penjelasannya, mari simak video ini bersama-sama. Adapun prasasti yang dapat dibaca yaitu Prasasti Cioreten, Prasasti Tugu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu atau Pasir Koleangka, dan yang terakhir yaitu Prasasti Cidang Hyang atau Prasasti Lebak. 2 prasasti yang tidak dapat dibaca yaitu Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Cianten. Pertama adalah Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Tanjung Priok, Jakarta. Prasasti ini ditulis dalam 5 baris tulisan, beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Tugu ini merupakan prasasti terpanjang daripada prasasti Purnawarman lainnya. Ada beberapa hal menarik dari prasasti Tugu ini. Yang pertama yaitu disebutkan 2 buah sungai yang terkenal di Punjab, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Kumati. Yang kedua yaitu, meskipun tidak lengkap, prasasti ini menyebutkan sebuah penanggalan. Yang ketiga yaitu, disebutkannya upacara selamatan oleh para Brahmana dengan 1000 ekor sapi yang dihadiahkan. Yang terakhir yaitu, menyebutkan 2 buah nama selain Purnawarman, sehingga dapat dipergunakan untuk menentukan siapa Raja Purnawarman itu. Menurut prasasti Tugu ini, ayah Purnawarman berkedudukan sebagai Raja di Rajaguru dan telah menggali terusan Candrabaga. Sedangkan Purnawarman sendiri menggali terusan Gemati. Dulu kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkan ke laut. Setelah kali ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Pada tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilo-kiloan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja. Maka sekarang beliau menitahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gormati namanya. Setelah kali itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pendeta Nenek Dasang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paroh Gelap Purnama Palguna dan selesai pada tanggal 13 Paroh Terang bulan Caitra. Jadi hanya dalam 20 hari saja. Sedangkan galian itu panjangnya 6.122 busur atau kurang lebih 11 km. Selamatan baginya dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1000 ekor sapi. Prasasti yang kedua yaitu Prasasti Cioreten. Prasasti ini sebelumnya dikenal dengan Prasasti Ciampea. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Cioreten Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Adapun isi dari Prasasti Cioreten ini adalah ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja gagah berani di dunia. Di dalam Prasasti Cioreten ini disebutkan bahwa Purnawarman itu Virakanta, yang artinya menyerang atau gagah berani. Dalam hal ini merupakan sifat khusus dari Dewa Mitra Surya. Prasasti yang ketiga adalah Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangka. Prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangka, Desa Parakan Muncung, Nanggung, Bogor. Adapun isi dari prasasti ini adalah sebagai berikut. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa perlengkapan perang Purnawarman berbentuk harnas yang tersembunyi dalam namanya sendiri.
Karena dalam bahasa Sanskerta, purna berarti sempurna, sedangkan farman berarti harnas, baju zirah. Keempat adalah prasasti kebun kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciroten Hilir, Cibubulang, Bogor. Prasasti ini dipahatkan dalam satu baris yang diapit oleh dua pahatan telapak kaki gajah. Yang menarik dari prasasti ini adalah terdapat dua telapak kaki gajah yang dipersamakan dengan telapak kaki gajah Airawata. Di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Kelima adalah prasasti Cidanghyang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1947 di tepi kali Cidanghyang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Untuk isi dari prasasti ini adalah sebagai berikut. Inilah tanda kepiawaian, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dan Raja Dunia, yang mulia Purnawarman yang menjadi panci sekalian raja-raja. Yang selanjutnya adalah prasasti yang tidak dapat dibaca. Prasasti yang tidak dapat dibaca dari inskripsi dari Raja Purnawarman itu ada dua. Yang pertama yaitu prasasti Awi, kedua prasasti Muara Cianten. Yang pertama yaitu prasasti Awi. Prasasti ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Prasasti ini tertulis dalam aksara ikal dan belum bisa dibaca, dan lebih berupa gambar atau pitograf daripada tulisan. Di bagian atasnya terdapat sepasang telapak kaki. Prasasti selanjutnya yang tidak dapat dibaca adalah prasasti Muara Cianten. Prasasti ini terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciroten Hilir, Cibubulang, Bogor. Prasasti ini ditulis dalam aksara ikal dan tidak dapat dibaca. Inskripsi ini juga dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran.